Melanjutkan cerita sebelumnya, saat Yero telah mengalami perubahan, kini rambut Yero berwarna putih dengan gaun merah yang indah. Kekuatannya juga meningkat, dia berada di alam Heavenly King. Setelah kejadian tersebut, Ye Xingyan keluar, pergi ke sebuah kediaman, dan dipersilahkan masuk oleh pemilik tempat tersebut. Di dalam, ada seorang wanita yang bernama Peng Meiyan. Di Tanah Suci, dia memiliki gelar, yaitu Yang Mulia. Dengan keberuntungannya, Ye Xingyan diangkat menjadi murid satu-satunya dari Peng Meiyan, yang membuat dia terkenal dalam waktu singkat. Yun Tian mendengar kabar tersebut dan mendatangi Ye Xingyan. 3 hari kemudian, Yun Tian mengajak Ye Xingyan ke pintu masuk lembah surga yang hancur. Tempat tersebut digunakan oleh murid-murid Tanah Suci untuk mengasah karakter. Ye Xingyan merasakan sesuatu dalam tempat tersebut. Dia pun masuk ke dalam lembah. Di sana ada banyak orang. Mereka mendengar rumor kalau murid yang mulia sangat berani, dan ternyata hal itu memang benar. Dia berani melompat ke dalam lembah. Yang mereka maksud adalah Ye Xingyan. Berpindah ke dalam lembah surga yang hancur. Di tempat tersebut, terdapat pecahan pedang tanpa ampun milik Ye Xingyan. Pecahan pedang tersebut mengeluarkan aura yang kuat. Pada dinding lembah, terlihat seseorang dengan tangan dan kaki terpaku. Kepalanya juga dipaku. Tubuhnya terlihat tembus pandang, seperti sesosok roh. Saat ini, Ye Xingyan sudah sampai di depan roh tersebut. Dia berkata, "Aku kembali. Apa kau masih di sana?" Ye Xingyan berkata kepada pecahan pedang tanpa ampun. Dia mengambil pecahan tersebut. Roh dari pecahan pedang menatap pemuda di depannya. Sesaat wajahnya terkejut. Dia merasakan napas jiwa yang familiar. Kemudian bertanya, "Apakah orang di depannya adalah Master?" Ye Xingyan bertanya, "Siapa yang membuatnya seperti ini?" Roh pedang tertawa. Dia sangat senang melihat kedatangan tuannya. Dia tidak menyangka akan bisa melihatnya kembali. Ye Xingyan kembali menanyakan siapa pelakunya. Roh pedang menceritakan, Jenderal Iblis mengolok-olok langit. Tubuh pedang tanpa ampun dibagi menjadi 9 bagian. Dan dia dilemparkan ke dalam lubang pemurnian darah, yang menyebabkan basis kultivasinya turun. Jika tidak, setan kecil itu tidak akan bisa membuatnya seperti ini. Tapi pada saat itu, roh pedang bukanlah lawannya. Jenderal Iblis ingin kalau roh pedang menyerah, agar bisa menemukan 8 potongan pedang lainnya. Roh pedang itu berkata, "Tapi hidupku adalah pedangmu, Tuan, dan kematianku adalah jiwamu. Bagaimana bisa dia menyuruhku melakukan apa yang dia inginkan?" Karena hal itu, dia sangat marah dan menggunakan formasi pedang ajaib ini. Sesosok makhluk keluar dari paku yang menancap di dahi roh pedang. Dia sangat marah dan bersiap untuk menyerang. Monster tersebut menggigit kepala roh pedang. Dia berteriak, "Tuan, pergilah. Ada arai di sini. Hal ini sangat berbahaya." Ye Xingyan mengeluarkan kekuatannya. Dia menatap roh pedang dan mengatakan kalau dia sudah bekerja keras, Ye Xingyan akan membantu menanggung rasa sakitnya. Aura yang dikeluarkan oleh Ye Xingyan menyentuh paku-paku yang mengikat roh pedang. Roh pedang tidak menginginkan hal itu. Dia akan menanggungnya sendiri. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa. Ye Xingyan tidak menghiraukan kata-katanya. Dia terus mengeluarkan kekuatan. Kemudian mengatakan, arit tersebut hanya membatasi pergerakan tubuh roh. Namun, itu tidak bisa membatasi seniman bela diri. Ye Xingyan terus mencurahkan kekuatannya. Paku yang menusuk roh pedang saat ini melesat ke arah Ye Xingyan dan memotong tangannya. Satu persatu, paku itu bermunculan dan menyerang setiap anggota tubuh Ye Xingyan. Dia mengatakan agar Xiaojian tidak khawatir. Xiaojian adalah panggilan yang diberikan oleh Xingyan kepada roh pedang. Ye Xingyan tersenyum. Saat ini, paku sedang mengarah ke kepala Ye Xingyan. Roh pedang terkejut karena paku yang mengarah ke kepala Ye Xingyan. Kembali ke atas lembah. Saat ini, banyak orang berlatih di sana. Yinwo yang masih ada di sana, dia mengatakan kalau Ye Xingyan itu memiliki banyak keberanian untuk masuk. Murid lain juga mengobrol. Mereka mengingat sebelumnya ada seorang murid yang masuk ke dalam lembah, akan tetapi dia tidak pernah keluar lagi. Yinwo melirik Yun Tian. Dia berkata, "Nak, sepertinya temanmu tidak akan bisa keluar. Kenapa kau tidak pergi dan mencari bantuan untuk menolongnya?" Yinwo mentertawakan hal yang dilakukan oleh Ye Xingyan. Yun Tian menjawab, "Dasar sampah. Saudara Ye tidak akan mati semudah itu." Sesaat, seseorang memanggil nama Yun Tian, yang membuatnya terkejut. Dia berbalik menatap orang tersebut. Itu adalah Ye Xingyan. Yinwo yang melihat Ye Xingyan berhasil keluar, dia juga tidak percaya. Yun Tian bergegas mendekat ke Ye Xingyan. Dia sangat senang melihatnya tidak mengalami kecelakaan.
Yinwo sudah merencanakan apa yang harus dia lakukan ketika Ye Xingyun berhasil keluar. Ye Xingyun mengajak Yuntian kembali ke kediamannya. Yinwo berteriak ke Ye Xingyun, menanyakan apakah Ye Xingyun mendapatkan artefak di dalam lembah. Ye Xingyun menjawab kalau itu bukan urusannya. Seketika, Ye Xingyun dihadang oleh beberapa orang yang merasa penasaran. Salah satu dari kelompok itu meminta Ye Xingyun menyerahkan artefak yang dia dapat. Kelompok itu ingin merampok Ye Xingyun. Ye Xingyun bertanya, siapa yang mengatakan kalau dia mendapatkan artefak? Pemimpin kelompok tidak mau tahu. Ye Xingyun harus menyerahkannya. Suasana menjadi panas. Yuntian merasa suasana di sana berbahaya. Pemimpin kelompok kembali berkata, mengapa kau tidak memiliki basis kultivasi? Sebelumnya, kau sudah berada di ranah Wuhang, lapisan ke-7. Kemudian dia tertawa. Pemimpin kelompok itu menduga kalau Ye Xingyun telah mengorbankan basis kultivasinya untuk mendapatkan artefak. Ye Xingyun menanyakan, apakah hal itu lucu? Pemimpin kelompok semakin menjadi-jadi. Dia berteriak, orang yang tidak memiliki basis kultivasi tidak memerlukan artefak. Pemimpin kelompok menyuruh bawahannya menyerang Ye Xingyun. Ye Xingyun memberikan tinju ke arah orang-orang tersebut. Pukulan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun memiliki kekuatan yang kuat. Pukulan itu menyebabkan musuhnya terdorong ke belakang. Pemimpin kelompok yang melihat kekuatan itu merasa kalau pukulan Ye Xingyun cukup kuat. Dia memberikan ancaman. Kalau Ye Xingyun tidak memberikan artefak, dalam hitungan ketiga, dia akan membunuhnya. Ye Xingyun mengancam balik, kalau orang di depannya tidak pergi dalam hitungan ketiga, maka dia akan mati. Perkataan Ye Xingyun membuatnya marah. Gerakan yang ditunjukkan orang di depannya cukup familiar. Itu adalah roh bela diri tombak milik keluarga Wang. Ye Xingyun menghitung. 1. Roh bela diri tombak keluar dari senjata tersebut. Serangan itu melesat ke arah Ye Xingyun. Akan tetapi berhasil dihindari olehnya. Dia kembali menghitung. 2. Ketika hitungan ketiga, Ye Xingyun sudah berada di depan orang yang sebelumnya menyerang. Tendangan dilepaskan olehnya dan mengenai wajahnya. Tulang leher orang tersebut mengalami retakan. Seteguk darah dimuntahkan. Kemudian orang tersebut terjatuh. Dia berteriak, apakah Ye Xingyun berani membunuhnya? Ye Xingyun mengambil pedang tanpa ampun. Dia mengatakan, seperti yang kukatakan, jika kau tidak pergi dalam hitungan ketiga, kau akan mati. Pedang tanpa ampun menusuk punggung orang tersebut. Auranya mulai melemah, akhirnya dia pun mati. Yinwo yang melihat tindakan berani Ye Xingyun, dia pun tersenyum, kemudian mengatakan, kalau orang tersebut berasal dari keluarga Wang. Ye Xingyun mengambil pedangnya. Dia mengatakan kalau Yinwo hanyalah seorang pecundang yang takut kepada keluarga Wang. Dia menjadi marah dan tidak terima dirinya dikatakan pecundang. Ye Xingyun mempertanyakan apakah dia berani membunuh orang tersebut seperti dirinya. Kemudian Ye Xingyun mengajak Yuntian pergi. Di belakang, Yinwo masih marah-marah. Dia mengatakan perkataan Ye Xingyun itu konyol. Orang dari keluarga Wang bukanlah musuhnya, jadi tidak ada alasan kalau dia harus membunuhnya. Ye Xingyun berjalan melewatinya. Dia berkata ke Yinwo, terserah apa yang kau katakan, dasar pecundang. Yuntian menegaskan kalau Yinwo bukanlah seorang pecundang, tapi pengecut. Yinwo tidak bisa menahannya lagi. Dia menghentikan kedua orang tersebut. Urat di kepalanya keluar. Hari ini, dia ingin membuktikan siapa yang sebenarnya pengecut. Dia pun menantang Ye Xingyun di arena hidup dan mati. Dengan senang hati, Ye Xingyun menerima tantangan tersebut. Dia meminta Yinwo segera menunjukkan jalan ke arena hidup dan mati, karena dia sedang sibuk. Berpindah ke arena hidup dan mati, dua orang sudah berada di atas arena. Melihat salah satu petarung tidak memiliki basis kultivasi, membuat mereka tidak habis pikir. Beraninya orang tersebut menerima tantangan. Mereka juga mendengar, kalau pemuda tersebut mati, artefak miliknya akan menjadi milik Yinwo. Di sisi arena, terdapat batu yang berisikan tulisan Cina, tapi artinya Mimin tidak tahu. Yinwo berkata ke Ye Xingyun, meski basis kultivasinya sudah hilang, tapi Ye Xingyun ini masih tetap sombong. Ye Xingyun pun tersenyum. Dia menyindir, jika basis kultivasinya masih ada, apakah Yinwo masih berani menantangnya di pertarungan hidup dan mati? Wajah Yinwo menjadi kesal. Dia berkata, memangnya kenapa? Kau memiliki teknik yang bagus. Tapi teknik apa yang akan kau gunakan tanpa basis kultivasi? Teknik guntur 3 langkah dikeluarkan oleh Yinwo. Senjata pedang melesat menyerang Ye Xingyun. Pedang yang mengarah ke Ye Xingyun berhasil dihentikan, hingga pedang tersebut tertancap ke tanah. Wajah Ye Xingyun sangat menyeramkan. Dia mengatakan, apakah orang di depannya ingin menekannya dengan basis kultivasi? Dia seharusnya takut,
kalau dia tidak akan bisa keluar dari arena pertarungan. Penonton yang mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun, mereka merasa kalau pemuda tersebut sangat sombong dan bermulut besar. Yenwo mengeluarkan kekuatannya dengan perkataan Ye Xingyun. Jiwa bela diri juga dikeluarkan. Dia berteriak, "Dasar bajingan, aku ingin kau mati." Teknik telapak tangan guntur dilepaskan. Kekuatan yang sangat kuat dikeluarkan oleh Yenwo, yang menyebabkan guncangan dalam arena. Di tempat serangan itu mendarat, terjadi kerusakan. Lantai arena hancur. Penonton mempertanyakan, apakah musuh Yenwo sudah mati? Mereka merasa pemuda tersebut tidak akan bisa menahannya, dan dia juga tidak memiliki basis kultivasi. Sesosok tangan keluar dari lubang bekas serangan. Itu adalah tangan Ye Xingyun. Dia juga mengatakan, apakah Yenwo sudah siap? Melihat musuhnya selamat, Yenwo sangat terkejut. Saat ini, Ye Xingyun sudah berada di atas arena dan menatap Yenwo. Dia kembali menanyakan, apakah Yenwo sudah siap? Jiwa pedang tanpa ampun yang sebelumnya dipanggil Xiujian oleh Ye Xingyun, saat ini dia bertelepati. Dia mengkhawatirkan keadaan Ye Xingyun. Ye Xingyun menatap pedangnya. Dia menanyakan, apakah dia sudah siap? Akhirnya, Xiujian sudah siap. Penonton yang tidak mengerti kenapa pemuda tersebut berbicara sendiri, mereka mengira kalau Ye Xingyun itu gila. Ye Xingyun membuat sebuah gerakan, matanya fokus, menatap ke depan. Tebasan pedang yang sangat kuat dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Seseorang di bangku penonton berteriak, menyuruh Ye Xingyun berhenti. Ye Xingyun menatap musuhnya. Hawa membunuh dikeluarkan olehnya. Serangan tersebut mengenai Yenwo dan berhasil menembasnya. Hingga akhirnya dia pun mati. Sesosok tangan mencengkram leher Ye Xingyun yang membuatnya terkejut. Itu adalah guru Yenwo, Yun Yipe. Dia marah karena Ye Xingyun telah membunuh muridnya. Yun Yipe kembali menanyakan apakah Ye Xingyun telah membunuh muridnya. Ye Xingyun menjawab, "Konyol." Sebuah tebasan memotong tangan Yun Yipe yang dia gunakan untuk mencengkram leher Ye Xingyun. Kejadian tersebut terjadi dengan sangat cepat. Ye Xingyun mengatakan, kalau tempat ini adalah arena hidup dan mati, bukankah hal yang wajar kalau seseorang terbunuh? Yun Yipe mencoba menyembuhkan tangan yang telah terpotong. Dia juga memberikan tantangan kepada Ye Xingyun. Ye Xingyun tertawa terbahak-bahak yang membuat Yun Yipe kesal. Ye Xingyun mengatakan kalau Yun Yipe adalah seorang penatua, tapi menantang junior dalam pertarungan hidup dan mati. Bukankah itu adalah hal yang konyol dan tidak tahu malu? Perkataan Ye Xingyun membuatnya sangat malu. Dia dihina di depan umum, yang membuatnya benar-benar marah sampai dia tidak bisa menahannya lagi. Yun Yipe melesat maju, menyerang Ye Xingyun. Dia mengatakan, jika bukan karena identitasnya, sebagai penatua, dia akan membunuh Ye Xingyun. Ye Xingyun tidak menghindar. Serangan tersebut sudah berada di depan dada Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan kalau dia menerima tantangan yang dikeluarkan oleh Yun Yipe. Hal itu membuatnya terkejut. Ye Xingyun kembali menegaskan kalau dia menerima tantangan pertarungan hidup dan mati dari Yun Yipe. Penonton terkejut dengan keputusan yang diambil oleh Ye Xingyun. Mereka berpikir bahkan murid elit sekalipun tidak akan berani melawan para tetua. Yun Tian yang juga mendengarnya, dia berpikir kalau Ye Xingyun pasti memiliki cara untuk melawannya. Di arena, Yun Yipe tertawa melihat Ye Xingyun. Saat ini, Yun Yipe berada di alam Heavenly King lapisan ke-6, sedangkan Ye Xingyun tidak memiliki basis kultivasi. Yun Yipe sangat percaya diri kalau dia bisa membunuh pemuda di depannya hanya dengan satu serangan. Ye Xingyun terkejut dengan keyakinan penatua di depannya. Ye Xingyun juga mengatakan kalau dia juga bisa membunuh penatua di depannya hanya dengan satu gerakan. Kesombongan Ye Xingyun membuat Yun Yipe sangat marah. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda di depannya akan melawan. Sebuah serangan dikeluarkan yang membuat darah terciprat dari penatua Yun Yipe. Saat ini terlihat bekas sayatan pedang pada leher penatua Yun Yipe. Dan juga rambutnya telah terpotong. Leher dan tubuhnya mulai terpisah. Akhirnya dia menyadari kalau itu adalah roh pedang. Ye Xingyun menanyakan apakah sekarang Yun Yipe percaya. Tapi sayangnya Yun Yipe sudah mati dan tergeletak di lantai. Penonton terkejut dengan roh pedang yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Mereka berpikir kalau itu adalah artefak yang dia peroleh dari dalam lembah surga yang hancur. Seseorang berpendapat, kemenangan menggunakan roh pedang bukanlah hal yang bagus. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Seseorang mendekat ke Ye Xingyun. Dia mengatakan, tidak ada basis kultivasi untuk mempertahankan roh pedang. Ketika roh pedang itu habis, semuanya akan selesai. Ye Xingyun melirik ke samping. Dia berkata, kenapa?
Jika kau ingin melawan ketidakadilan, naiklah ke sini. Tantangan Ye Xingyun membuatnya kesal, dan dia tidak bisa berkata-kata. Orang ini adalah Lin Jian, mantan kebanggaan pertama Tanah Suci Yuncang. Seorang bawahan menepuk pundaknya, menyuruh tuan mudanya tidak impulsif. Ye Xingyun kembali menanyakan apakah Lin Jian akan naik ke atas panggung atau tidak. Dia pun memalingkan wajah dan pergi. Dalam hati dia bergumam, "Nak, aku akan melepaskanmu hari ini. Dan ketika roh pedangmu menghilang, itu akan menjadi hari kematianmu." Pernyataan Lin Jian yang menyatakan bahwa setiap kali roh pedang digunakan akan mengkonsumsi jiwanya, membuat para murid berpikir akan ada saatnya di mana Ye Xingyun tidak bisa menggunakannya lagi. Ye Xingyun turun dari arena pertarungan. Dia menyuruh orang-orang memberi jalan. Para pemuda yang dilewati oleh Ye Xingyun merasa takut. Sesaat kemudian, Ye Xingyun sudah sampai di kediamannya. Dia disambut oleh Ye Rou. Ye Xingyun menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Ye Rou. Saat ini, Ye Rou sedang mencuci pakaian Ye Xingyun. Hal itu membuat Ye Xingyun terdiam, menatap Ye Rou. Merasakan hal tersebut, Ye Rou bertanya, kenapa kakaknya bengong? Ye Xingyun mengatakan kalau dia sedang memperhatikan Ye Rou mencuci. Hal itu membuat Ye Rou merasa senang. Ye Rou akan melakukan hal tersebut seumur hidupnya jika Ye Xingyun menyukainya. Ye Xingyun ingin mengelus kepala Ye Rou, akan tetapi dihentikan olehnya. Kemudian, Ye Xingyun masuk ke dalam kamar. Ye Rou menatap kakaknya yang memasuki kamar. Dia bergumam, kalau apa yang dikatakan olehnya bukanlah omong kosong. Saat ini, Ye Xingyun sudah berada di dalam kamar. Dia menatap cincin kuno di jarinya. Ye Xingyun masuk ke dalam cincin tersebut. Dia mengingat ray pedang iblis 5 elemen. Ye Xingyun menatap portal menuju perpustakaan. Dia mengingat kejadian yang dia alami di dalam lembah surga yang hancur ketika dia menyelamatkan Xiao Jian, roh pedangnya. Akhirnya, kejadian sebelumnya kembali muncul. Sebelum Ye Xingyun hancur, dia mengatakan, meskipun ray pedang iblis 5 elemen dapat menyegel kekuatan jiwa bela diri, tetapi ray tersebut tidak bisa menekan kekuatan daging dan darah. Ternyata itu alasan Ye Xingyun bisa selamat dari ray tersebut. Kembali ke saat ini, Ye Xingyun masih berada di depan portal. Dia mengatakan, dunia bela diri saat ini sepertinya sudah melupakan keterampilan tubuh fisik. Dia memasukkan tangan ke dalam portal. Sesaat, Ye Xingyun sudah berpindah ke dalam perpustakaan. Ye Xingyun mengatakan kalau dia lupa menumbuhkan kekuatan spiritual sebelum dia keluar. Kekuatan yang menghancurkan kehampaan, yaitu cahaya, semuanya tercerahkan dalam daging. Ye Xingyun mengambil sebuah buku yang berisikan teknik iblis abadi. Akan tetapi, buku tersebut tidak bisa dibuka. Dia pun meneteskan darah ke atas buku tersebut. Sesaat, buku tersebut mulai terbuka. Kekuatan yang kuat keluar dari dalam buku. Tulisan demi tulisan keluar. Ye Xingyun menatap ke sekitar. Dia berpikir, mungkinkah itu adalah teknik iblis abadi? Tulisan yang sebelumnya menggantung di sekeliling Ye Xingyun berubah menjadi bola cahaya dan masuk ke dalam dahinya. Tatapan Ye Xingyun menjadi kosong. Di saat cahaya terakhir masuk, Ye Xingyun melihat sesuatu di depannya. Dia berkata, iblis abadi. Terlihat sesosok berkulit gelap. Dia mengeluarkan kekuatan yang hebat. Sosok itu mengatakan, abadi adalah pertahanan. Ye Xingyun terdiam menatap sosok tersebut. Perlahan, sosok dengan ukuran raksasa mulai menyusut. Dia mengatakan, iblis bukanlah iblis. Orang tersebut maju, menyerang Ye Xingyun. Kekuatan yang dikeluarkannya sangat kuat. Ternyata, itu hanyalah sebuah ilusi. Serangan yang dikeluarkan melewati tubuh Ye Xingyun. Ye Xingyun hanya bisa terkejut dengan kekuatan besar yang dia lihat. Berpindah keluar kamar Ye Xingyun. Seseorang berteriak memanggil nama Ye Xingyun agar dia keluar dari kediamannya. Ye Rou yang sedang mencuci di halaman, dia menatap dan menanyakan kepada orang yang berteriak, apakah dia mencari kakaknya? Orang tersebut berteriak, memaki-maki Ye Xingyun. Hal itu membuat Ye Rou sangat marah. Dia berteriak balik kepada orang yang datang. Tanpa disadari, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, yang membuat orang tersebut terpental. Ye Rou juga terkejut dengan kekuatan besar yang dia miliki. Ye Rou bertanya, apakah tujuannya datang mencari kakaknya? Murid yang terpental sangat ketakutan dengan Ye Rou. Dia pun menangis.